Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang mulia dan sama-sama kita muliakan Ustazuna Abdul Hamid dan juga segenap guru-guru kita, wabil khusus di daerah Benua Hanyar, dan juga yang ulun muliakan sahibul bait, tuan rumah. Mudah-mudahan hajat-hajat tuan rumah Allah kabulkan. Mudah-mudahan keluarga, rumah tangga daripada tuan rumah Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita barataan juga di sini yang ulun muliakan ibu-ibu, nah kakak, nenek-nenek ada juga ya lo. Jadi salam kenal dulu dari diri ulun. Orang Pamangkih, ini orang Benua Hanyar kalau bola. Benua Lawasnya di mana, Bu? Oh, adakah Benua Lawasnya? Alhamdulillah. Ini salam kenal dari ulun. Mudah-mudahan kita barataan Bu semakin cinta dan dicinta oleh Allah, semakin sayang dan disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah Bu kita berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu, majelis ilmu. Ini majelis mingguan ya Kak Bu. Istiqomah tadi musyawarah Jumat ya anak majelis ke Umar ciumnya Jumat hari raya kah Jumat. Hitungan kami boy pamaki Jumat hari raya. Nah, mun boy pemerintah ada tahu tuh Sabtu kah? Enggih, maju akan ya Selasa kah atau libur akan kah tadi? Maju ke mundur keduanya ayo juga. Nah, karena orang menuntut ilmu itu Bu beruntung benar. Duduk-duduk kita di sini hadir menuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana Ibu, ilmu itu dengan ilmu hidup kita menjadi terarah. Sehingga dengan adanya ilmu tidak akan banyak penyesalan-penyesalan kita nanti di akhir hayat. Dan juga Ibu misalnya umur sudah Tuhan yang 40 tahun, hanyar tak buka hati hendak menuntut ilmu. Lagi anum ada tak buka belum dapat taufik hidayah. Sudah umur 40, hanyar tak buka hati. Terus ilmu apa yang wajib, yang harus kita ketahui? Itu namanya Bu Ai ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang bersangkutan dengan diri. Sebagaimana diri kita ini ada memiliki badan, akal, hati. Oleh karena itu kita wajib mempelajari ilmu yang bersangkutan dengan itu. Hati, kita diisi hati. Bagaimana supaya hati ini bersih, jauh daripada kotoran-kotoran seperti sombong, sum'ah, ujub, riya, takabur, iri, dengki dan yang lainnya. Nah, kayak apa caranya? Bersihi hati gimana? Dengan cara berilmu. Dan juga Ibu, dengan hati sehingga itu akan melipat gandakan amal ibadah kita. Caranya apa? Dengan memperbanyak niat di hati ya kalau Bu. Apalagi bulan Ramadan nih, pahalanya berlipat kali, 70 kali lipat.
Oleh karena itu Bu, mulai sekarang niatan yang baik. Aku kena bulan Syawal hendak puasa 6. Berlipat-lipat gandanya. Hendak bakti taruh soal kuitan hendak lagi melawan. Pokoknya di bulan Ramadan ini tingkatkan niatan baik kita di hati. Arahkan hati kita agar selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ibu-ibu sekalian, yang mana hati ini ujar Habib Umar Sirin mengatakan, al-mu'min ujar Habib Umar buai ma yaf'alul mubah. Orang beriman tuh kada mau berbuat yang mubah. Masa kayak itu, Bib? Masa kayak itu kalau awalnya kita tuh kada berbuat mubah. Jadi ujar Habib Umar memadahi orang beriman tuh nya kawa meolah pekerjaan mubah itu menjadi bernilai pahala. Contoh, mandi itu hal mubah. Mandi kah pian? Kada mandi kah saminggu terserah pian aja. Tapi ketika kita mandi, kita berniat aku mandi nih sambil bertumpah, aku mandi supaya badan sehat, mudah beribadah. Itu menjadi nilaian pahala. Kita makan juana supaya kuat beribadah, itu menjadi pahala. Pokoknya apapun pekerjaan kita, andaki niatan yang baik. Bahasa sapu rumah, niati ya Allah sebagaimana ulun menghilangkan debu di dalam rumah, hilangkan juga debu kotoran di hati. Pokoknya hati arahkan, sambungkan terus kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain hati, akal. Yang mana akal kita itu Bu, nya percaya kepada sesuai fakta. Oleh karena itu kayak apa cara menggunakan akal supaya ini yakin, tahu bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah nabi kita. Kayak apa? Oleh karena itu pelajari juga ilmunya. Nah, di antaranya ilmu tauhid wajib juga pian belajar. Nah, jangan sampai kada tahu. Yang ketiga adalah badan. Nah, badan kita. Kita memiliki badan. Yang mana ibu-ibu sekalian, badan kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya untuk salat. Nah, untuk salat. Oleh karena itu pian wajib tahu apa yang rukun-rukun sembahyang, apa yang membatalkan dari sembahyang, itu perlu pian tahu. Rukun wudu juga itu harus juga dipelajari yang mencakup dalam ilmu fikih. Selain sembahyang, badan kita juga diwajibkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa itu rukun puasa, apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu wajib juga belajar daripada ilmu yang berkaitan dengan itu. Yang mana bulan puasa itu, nih kita berada di bulan puasa. Puasanya itu jatah buai 4 minggu aja. Sudah berlalu 3 minggu. Nah, 1 minggu aja lagi. Ayo kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekat pada Allah. Amun kada bulan puasa, wajah apa lagi? Amun bulan puasa yang hujan rahmat Allah turun dengan deras, kita kada dapat lalu. Kayak apa lagi di bulan lain? Oleh karena itu di bulan puasa ini tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita. Yang mana hari ini Bu sudah hidup berapa Bu? 23 kok ya 24. Katakan hari raya berarti Ibu. Mancing benar ya tadi. Ingat aja berarti pada hidup 23 hanyar. 23. Nah, terus puasa. Kemudian lagi amalkan doa-doa apalagi di 10 akhir daripada Ramadan, ada doa yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah yang mungkin di antara pian tahu. Nah, ada ustaz rajin menyampaikan di langgar-langgar di kuliah subuh. Kita disuruh meminta apa? Kita disuruh banyak-banyak mengucap bersyahadat. Kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Kita disuruh meminta surga. Kita disuruh untuk minta jauhkan dari api neraka. Nah, tahu aja lo Bu. Ayo gitu Bu, kita sama-sama Bang bacanya ya lo Bu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar.
alhamdulillah Ramadan kita adalah Ramadan yang mana di situ meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini ibu-ibu sekalian, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Dan juga Imam Al-Haddad pernah berkata, kipas kan Bu? Banyak kipas berpuluh-puluh tadi kan sampai ke ulun. Ya masing-masing kipas seorang aja. Gaya boy, kada apa-apa ay boy. Tapi mau nada hendak aja juga. Jadi ibu-ibu sekalian, Imam Al-Haddad pernah berkata, ujar Imam Al-Haddad, di dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Ada pura dulu sini Bu. Ini. Di dalam 24 jam, andai pian kerjakan dalam 24 jam itu hal duniawi terus, sisakan ujar sidin untuk hal ukhrawi paling kada 5 waktu. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya lawan subuh. Jangan wani-wani Bu ai pian meninggalkan sembahyang. Karena ada cerita, kisah nyata terjadi di daerah Qatar sana, yang mana ibu-ibu sekalian ada seorang pemuda. Pemuda ini tampan, bungas rupawan, awak tubuhnya bungas, berputih, bersih. Inggih, qadarullah umurnya kada panjang, hanya belasan tahun, hanya 18 tahunan sampai ajalnya. Dilakukanlah prosesi pemakaman. Nah, imbah dimakamkan si pemuda tadi, tiba-tiba yang abah mendapatkan setelepon. Ujar orang menelpon yang abah, wahai tuan, anak pian tuh matinya dikarenakan diracun orang. Ngaran yang abah Bu langsung mendatangi polisi, minta bantu untuk membongkar kuburan anaknya tadi. Hendak diotopsi, hendak tahu siapa dan apa penyebab daripada kematian anak tadi. Lalu ibu-ibu sekalian, orang pun pada berkumpul. Setelah dibongkar kuburan yang hanya beberapa jam tadi dikuburkan, setelah dibongkar takjub. Karena apa? Karena pemuda yang tadi tubuhnya putih bersih sekarang sudah berubah menjadi hitam gosong. Yang tadi rambutnya hitam pekat sekarang sudah beruban putih-putih. Yang tadi wajahnya tampan, indah, menawan, sekarang kada kawa dikenali lagi. Terheran-heran orang. Kemudian orang bertanya, bertakun lawan nang abah, wahai tuan, dosa gerangan apakah yang anakmu perbuat ini sehingga cepat benar siksa Allah datang padanya? Lalu ujar nang abah memadahi bahwasanya anaknya ini adalah seorang anak yang suka melalaikan sembahyang. Wala'iyadzubillah. Ayo Bu, jangan sampai wani-wani melalaikan daripada sembahyang. Mudahan Allah beri taufik hidayah sehingga kita mudah untuk mengerjakan ketaatan padanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi kata Imam Al-Haddad bahwasanya di dalam seminggu itu ada 7 hari. Andai pian kerjakan di dalam 7 hari itu melulu urusan dunia, sisakan jasidin paling kada 1 hari untuk urusan akhirat. Hari apa? Hari Jumat. Nah, bertepatan hari ini hari Jumat. Khairul yaum tala'at alaihi syams yaumul Jum'ah. Sepaling baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Alhamdulillah kita bertamu pulang malam Jumat. Nah, jangan lupa amaliah Jumat diantaranya baca surah Kahfi. Iba asar kena jangan lupa baca salawat Fatimiyah 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Berapa kali tadi Bu? 80 kali. Itu diantara fadilahnya adalah mengkafarat, menghapus daripada dosa-dosa kecil kita selama 80 tahun. Kemudian lagi kata Imam Al-Haddad, di dalam bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Andai pian lakukan urusan duniawi haja dalam bulan-bulan tuh sisai sabulan barang untuk akhirat. Bulan apa? Bulan Ramadan. Kita berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad, beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju. Artinya apa? Lebih giat lagi beribadah. Padahal Nabi Muhammad bulan biasa dia
Sidin sudah giat ibadah. Ramadan tiba, Sidin lebih giat lagi. Sidin sing-singkan lengan baju, kita sing-sing jual lengan baju, mau ukur baju hanyar. Sudah berisi baju hanyar, Bu? Yang belum sabar, yang sudah alhamdulillah. Kayak Pak Ustadz aja nuker baju, karibitan banyak. Nggih, panci belum lunas, lemari belum lunas, nggih banyak hutang rupanya. Ayo doakan mudah-mudahan yang berisi lunas, yang berisi hutang lekas, lunas hutangnya. Amin. Makin nyaring yang aminnya makin banyak tuh hutang. Ini di belakang. Tarela bulah. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi Ramadan kita muliakan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan datang, usahakan semaksimal mungkin, apalagi di 10 akhir ini. Ujar Sayyidah Aisyah di dalam Bukhari dan Muslim, beliau meriwayatkan, kana nabiyyu idza dakhala al-ashrul akhir syadda min zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dahulu itu Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir, beliau mengikat kuat kain beliau dan menyemarakan malam beliau dengan beribadah dan membangunkan keluarganya. Bahimat lagi artinya. Ini yang biasanya kada sambayang hajat, paling kada 10 akhir nih ada kan sambayang hajat atau sambayang tasbih di 10 akhir ya loh, atau di malam-malam ganjil. Nah, itu bagus Bu ay. Mudah-mudahan kita kalau meningkatkan daripada amal ibadah kita dengan kita mengusahakan supaya Ramadan kita ini bagus. Mudah-mudahan hidup kita bahagia. Karena kehidupan bahagia itu adalah impian setiap orang. Apalagi kita perempuan, kita hendak bahagia. Dan bukan hanya sekedar bahagia di dunia, kita juga berharap agar bahagia di akhirat. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau bahagia di akhirat, itu cirinya dengan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, dimasukkan Allah ke dalam surga. Bicara tentang surga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya an-nisaul jannah arba'ah. Ratu-ratu, penghulu daripada surga tuh ada 4. Nah, siapa aja? 1, Asiyah bintu Muzahim. Asiyah istrinya Fir'aun. Yang kedua siapa lagi? Yang kedua adalah Sayyidah Maryam bin Imran, mamanya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Yang keempat adalah Sayyidah Fatimah bintu Muhammad, putri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita babinian hendak masuk ke surga, maka kita harus meneladani, mengikuti daripada perempuan-perempuan yang disambat oleh Rasulullah tadi. Karena perempuan-perempuan yang disambat Rasulullah tadi adalah keempatnya itu Bu, berada di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah itu al-liwa, ada bendera, al-liwaul hamd, ada bendera pujian. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabiullah Adam dan juga nabi-nabi sesudah Nabiullah Adam, mereka semua itu berada di bawah benderaku, ujar Rasulullah di hari kiamat. Dan juga Ibu, orang-orang soleh, para nabi dan juga para perempuan yang solehah tadi, mereka berada di belakang Rasulullah, di bawah benderanya Rasulullah. Oleh karena itu, amun kita hendak masuk ke dalam surganya, turuti daripada perempuan-perempuan tadi, teladani akhlak mereka, turuti kayak apa mereka ya kalau Bu. Nah, pelajari sejarah mereka, dekati Nabi Muhammad dengan cara mempelajari daripada sirah sejarah kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu? Rasulullah itu Bu Ai, hati Sidin dipenuhi dengan rahmat, hati Sidin dipenuhi dengan kasih sayang, hati Sidin dipenuhi dengan cinta. Karena Rasulullah itu adalah perwujudan daripada kasih sayang, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oleh karena itu yuk Bu, kita dekati Nabi Muhammad. Caranya kayak apa? Perbanyak sholawat. Semakin banyak sholawat kita, maka semakin dekat kita kepada baginda Nabi Muhammad. Selain membaca sholawat, apalagi caranya kita untuk mendekat?
pelajari daripada kisah orang-orang yang berada di belakangnya Rasulullah. Di antaranya siapa? Di antaranya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya Bu, banyak benar petikan hikmah yang dapat kita petik di dalam kehidupan Sayyidah Khadijah. Di antaranya itu Ibu, Sayyidah Khadijah itu ada seorang perempuan yang akhlaknya luar biasa mulianya, penyabar orangnya, dermawan, ada pamalar. Ya loh, itu Sayyidah Khadijah. Dan juga Sayyidah Khadijah adalah seorang penenang bagi suaminya. Lihat cerita yang mana saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang beliau daripada menerima wahyu pertama, menggigil sidin ke rumah. Nah, kedinginan, takutan, balik ke rumah. Lihat Sayyidah Khadijah disambut dengan senyuman, laki datang. Imbah itu pulang melihat laki ini pinak ketakutanan, digandeng, nah diragap oleh Sayyidah Khadijah, ditenangkan, dibaringkan dahulu. Ya lo, kada menambahi panik, aku ada perkara ya. Nah, kita ada lo. Laki datang pinak takutan, seorang menambahi abutnya. Nah, ini kada dengan tenang si dendang hari Nabi Muhammad bercerita. Inggih, jadi pian kayak itu juga lah. Bila laki buai datang ya sambut dengan senyuman ya lo. Senyuman yang baik, senyuman Pepsodent. Jangan senyuman jahat, kurihing aja. Jalan terus. Allah. Jadi bila laki itu datang, bagus-bagus, sambut, kalau perlu ragap juga di rumah juga. Apalagi laki datang subuh jam 3 kedinginan gimana? Ragap. Sekanya datang pakai guak. Insyaallah bawa iwak laki biar baik. Mungkin. Allah karim. Jadi bisa-bisa bagus-bagus lawan laki. Jangan tak paling bola. Lawan laki orang liwar lembutnya bepandir. Maai sekali lawan laki seorang orang bermamai aja. Allah ya karim. Padahal ibu-ibu sekalian lihat Sayyidah Khadijah. Kayak apa beliau? Sampai Sayyidah Khadijah meninggal, Ibu. Itu Rasulullah SAW sedih benar. Sayyidah sudah meninggal, Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai membuat cemburu wanita lain. Jadi ibu sekalian, Sayyidah Khadijah, lihat Sayyidah Khadijah tadi kayak apa sih dengan Nabi Muhammad, bagus benar. Oleh karena itu turuti. Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi sedih. Nah itu buat ciri perempuan ahli surga. Jadi buai bila pian meninggal, laki pian sedih. Berarti pian itu perempuan, nah mantap. Tapi bila pian meninggal, laki pian tangannya kayak ini, yes, merdeka aja. Rupanya dijajah terus oleh bini, or dimamai oleh bini inggih. Bulik maiwak, kisah maiwak pang tadi ya bo. Pada tahu ulun sini orang apa gawian, barang ulun lah. Maaf lah. Nah, bulik lagi maiwak subuh jam 3 bemamai. Berapa kulihan? Jenah laki nih. Aduh ay. Cukup aja sekali makan alhamdulillah. Pian nih sama laman turun mau unjun. Sein aja kulihan lah. Yang bini sarik, rupanya yang bini kada diunjuni. Anak itu unjuni sekalinya yang bini. Ya Allah, jangan bemamai bola pian boy mun pamamayan, laki lakas mati satrupnya. Inggih. Alhamdulillah. Jadi bagus-bagus lawan laki, lembut-lembut, turuti daripada Sayyidah Khadijah. Kayak apa sih dia lawan laki? Yang mana boy lelakian tuh dipadahi sudah oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri babinian itu adalah solehah adalah idza nazarta ilaiha saratka. Apabila engkau melihat lawan wajahnya tuh membuat ikam bahagia. Nah itu ciri babinian solehah. Jadi cirinya boy bila pian tuh boleh ke rumah laki pian tuh katuju melihat bagus berarti pian. Tapi ketika laki pian melihat maaf ya, aduh nyani tagih duit pulang. Iya amgat duit makan. Allah karim. Jadi bagus-bagus pula daripada Sayyidah Khadijah banyak teladannya. Yang mana ibu-ibu sekalian, Sayyidah Khadijah itu teladan siden banyak. Dari kehidupan Sayyidah Khadijah ada beberapa petikan kehidupan yang dapat kita terapkan bagi kita sebagai seorang istri. Ini kisahnya yang berisi laki aja pula, yang ada berisi laki sabar. Anak gadis juga ada di sini nak hendak balaki, sadang-sadang milih laki, jangan yang bungas benar. Amun bungas benar turun hara hati. Kalau diambil orang, bayangkan kakaknya kita aja orangnya, ya tatandang sedikit. Tapi jangan jiwa yang buruk benar, supan kena kesaruan ujar guru. Jadi ibu-ibu sekalian, nah lihat Sayyidah Khadijah di antara petikan kehidupan beliau
yang kita petik untuk kehidupan kita sebagai seorang istri. Pertama, jadilah pian seorang istri, Bu, yang tidak pantas untuk diduakan. Lihat Nabi Muhammad SAW. Beda umur dengan Sayyidah Khadijah 15 tahun. Tatuha Sayyidah Khadijah 15 tahun. Akan tetapi Sayyidah walaupun tatuha 15 tahun tetap cantik luar dan dalam. 15 tahun tatuha. Akan tetapi selama Sayyidah Khadijah bersama dengan Nabi Muhammad 25 tahunan lebih, nah bersama dengan Nabi Muhammad kada pernah memoligami Sayyidah Khadijah, kada pernah menduakan Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu, jadilah seorang perempuan yang tidak pantas diduakan. Kayak apalagi hendak menduakan yang di rumah limited edition. Nah, di luar sana kada ada. Pokoknya ini pang dakwai. Yang satu. Yang kedua apa? Yang kedua, jadilah wanita yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Nah, kayak apa hendak meninggalkan? Di rumah baik dah orangnya ya lah. Lihat Sayyidah Khadijah, Masya Allah luar biasanya. Kemudian yang ketiga, jadilah seorang perempuan yang tak pantas disakiti, bahkan hatinya sekalipun. Sayyidah Khadijah memiliki akhlak mulia, kepribadian yang mulia. Kada kau hendak menyakiti, orangnya baik luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kau menjadi Khadijah di akhir zaman. Nyaman lagi Ustazah ya amunnya laki, orang alim, orang soleh, inggih paham, inggih kawai kita inggih pun tarus. Ini lagi ulun salah pilih. Anggih, tukar kucing dan karung. Debat datang semalam pina iya, bealpat. Bajunya gen harat. Sekalinya ulun kira ka ini, nah orangnya penyarikan pulang aja. Ya Allah, sabar ya ulun itu laki pian. Mungkin itu ulun kisahkan seorang perempuan yang lakinya itu buai sungguh bejat, manusia paling bejat mungkin. Siapa? Fir'aun. Siapa bini Fir'aun? Siti Asia. Siti Asia lihati. Walaupun laki Fir'aun sampai-sampai mengaku menjadi Tuhan buai, tetapi Sayyidah Asia tetap memuliakannya. Karena Bu wanita mulia, ia akan dapat memuliakan siapapun dan bagaimanapun keadaan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Perempuan yang hina, ia akan menghinakan siapapun dan bagaimanapun keadaan suaminya. Contoh siapa? Istri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Bu Ailati kada alang-alang. Akan tetapi karena ini adalah perempuan yang memang kada baik, sehingga termasuk daripada orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taburiknya kepada diri pribadi. Nah, hendak jadi orang mulia atau hendak menjadi orang yang hina. Nah, perbaiki diri, belajar menjadi mulia. Kayak apa caranya? Ulun rasa laki pian kada kayak Fir'aun juga. Jahat-jahatnya kalau kada sampai juga kayak Fir'aun. Lihat Sayyidah Asia. Sabar, sabar. Intinya adalah sabar. Karena perempuan yang sabar di antara kita ada beisi laki panyarikan liwar laki ini pamamayan pamalar pulang nasib Inggih. Tapi apabila pian sabar Bu ay, pian dapat pahala sebagaimana pahalanya Siti Asia. Di Asia kah? Alhamdulillah bujurnya nyaman bila ada pembawaan non kamusnya nih. Kita ragu takun. Inggih. Jadi ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, sabar. Nah, sabar kayak apapun lagi itu pahalanya ganal. Asal jangan main tangan. Ini dipukul laki biru-biru, sabar. Itu gue lebih sabar. Itu hanya bodoh. Nah, ya sabaran bodoh asa. Nah, bilang parak aja. Mun laki main tangan, jangan hendak ranai. Sayangi diri kita, lindungi diri kita. Lapor lawan yang berhak ada aja. Kalau jalannya orang kita negara adalah negara hukum. Nah, ibu-ibu sekalian yang memuliakan, ada banyak lagi cerita-cerita daripada tauladan perempuan-perempuan yang solehah. Setengah jam biasanya berapa? Petang hari kan kita. Setengah jam aja lah, sedikit lagi, sebuting lagi. Yang mana di sini menceritakan seorang perempuan. Perempuan ini pernah diceritakan oleh Allah, dikisahkan Allah di dalam Al-Quran. Beliau adalah Hannah. Hannah itu ibunya daripada Sayyidah Maryam. Nah, ibu daripada Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam kan ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Hannah ini Bu, ketika beliau hamil itu oh ya kak, itu Hannah wajan. Pastian Hannah wajan. Ada rupanya Hannahnya, mudah ampun pas jadi orang soleh, amin. Jadi ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, lihat apa yang ujar Hannah.
Ujar Hannah berdoa kepada Allah. Ujar Hannah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ini ulun nazarkan anak yang ada di dalam kandungan ini nih, jadi akan ulun jadikan ini persembahan untukmu ya Allah. Terimalah persembahanku ini untukmu wahai Tuhanku. Itu kata Hannah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, dari Hannah ini apa yang dapat kita ambil pelajaran? Di antaranya adalah jadikan pekerjaan apapun itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita itu diberi Allah juga anak. Nah, besi anak kita niatkan juga anak. Ya Allah, ulun didik anak ulun ni, ulun sakulahkan anak ulun ni agar ia kelak dapat menegakkan agamamu ya Allah. Ulun didik, ulun arahkan anak ini agar dapat membuat bangga Rasulullah. Nah, itu kita niatkan. Jangan gesan aku. Nah, aku sakulahkan anakku, kuliahkan inya, kadainya begawi. Nah, banyaknya duitnya, membawa aku kaina tulak-tulak. Nah, itu berarti tak ke aku, jangan ke aku. Lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, Bu, kita begawi, Bu Ai, ada menghasilkan uang. Nah, uangnya itu untuk Allah, bagaimana caranya? Sumbang ke majelis taklim, membantu orang tua, membantu keluarga. Itu artinya kita jalankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan suara bagus, misalnya gunakan suara kita untuk perbanyak sholawat, melantunkan ayat-ayat dan lain sebagainya. Kemudian Allah kasih kita kesehatan, gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya apapun yang Allah karuniakan kepada kita, gunakan itu semua untuk Allah. Allah kasih suami, oleh karena itu berbakti untuk suami. Karena apa? Karena Allah yang memerintah. Oleh karena itu jalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi ibu-ibu sekalian, ada banyak buai perempuan-perempuan solihah. Banyak lagi yang hendak dikisahkan. Nggih, petang hari kan nak. Nah, kasihan dihiga kada Jumat. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, banyak perempuan solehah tuh. Di antaranya Rabi'ah Adawiyah kada asing lawan kita. Saidah Nafisah. Nah, Saidah Nafisah itu ibu sekalian menghatamkan Quran 6.000 kali. Ulun betakon pian di sini berapa kali dah khatam, Bu? Ibu. Kurihing ibu nih. Asa yakin ulun. Nah, kita jangankan 6.600 asa belum. 60 gin kayaknya asa belum. Ramadan nih 6 kali gin belum. Ya Allah, ya Rabbi, mudahan kita dibukakan jalan sehingga kita mudah untuk melaksanakan taat. Karena ibu banyak perempuan-perempuan soleh di sana, Bu. Sehari itu sekali khatam ada di daerah Hadramaut sana, masya Allah. Itu mereka Bu Ai nyaman terus, merasa nikmat beribadah nih. Amun kita kalau lapah lah, ya lah sembahyang malam banyak nguapnya pada rakaatnya. Nggih, itu kita lihat Tuhannya. Imbah tarawih sini, pindah lagi sini. Masya Allah. Karena apa? Itu disebabkan juga Bu Ai karena lingkungannya. Oleh karena itu Bu Ai, carilah kawan yang solihah. Supaya apa? Supaya kita terumpat-umpat juga menjadi solihah. Kita amun bakawan lawan orang baik akhlak, terumpat-umpat juga baik akhlak. Ya kalau janis sekedudukan ikam, maka engkau akan sejenis. Kawan lawan kawan yang ketujuh, aur nukar tupperware harus umpat-umpat yan. Kawan yang ketujuh nukar baju, umpat-umpat juga. Nah, juga kawan yang ketujuh salawatan, ketujuh majelis, ya kebelangan, keberabay, mangkih, mana-mana tulak tarus, tak umpat juga kita. Oleh karena itu cari kawan yang mengajak kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Sayyidah Nafisah ada lagi Sayyidah Zainab, bini istri daripada apa itu ngarannya di Tarim situ ada juga sidin bergelar Ummul Fuqara. Ada lagi Sayyidah Sultanah, masya Allah nyamannya didengar Tuhan wali-walinya Allah. Mudahan kau menjejak ke kota sejuta wali sana, amin ya rabbal alamin. Nah, ya cari mualah. Jadi ibu sekalian, banyak lagi daripada perempuan-perempuan soleha. Tidak menutup kemungkinan seorang perempuan pun bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, kiranya pada hari ini yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan dapat membawa kemanfaatan, dan kita berdoa mudah-mudahan kita yang berhadir di sini serta anak, pasangan, orang-orang yang kita sayangi di sana juga mudah-mudahan Allah sehatkan badan, Allah sehatkan pikiran, Allah baguskan hati,
sehingga kita mudah untuk meniti jalan kehidupan ini. Dan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, kita doakan mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan mereka, Allah kabulkan hajat mereka, Allah bahagiakan hidup mereka, Allah lapangkan dada mereka insya Allah. Dan untuk dua orang tua yang sudah meninggal, kita hanya dapat mendoakan mudah-mudahan kuburan mereka Allah lapangkan, Allah hindarkan daripada himpitan-himpitan. Kita kadang-kala berbuat banyak lagi, kita hanya dapat mendoakan mereka. Dan mudah kita barataan kelak juga mati dalam keadaan husnul khatimah dan juga masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama athnayta ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, wa li walidina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li dzawil huquqi 'alaina wa liman awsana wa wasayna bid-du'a li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah lana ya Allah futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Wahdina ya Allah, wahdina ya Allah ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jammina wal afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ya Allah, hawil ahwalana ya Allah, hawil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahli syarri wa dhir. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wahfazhum wa la tajurrahum warzuqna wafiqna birrahum. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah. Innana bis sa'ada was sahada wal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika ya Allah min sahatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfiratuka awsa min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah, wa tamim taksirana ya Allah, wa tamim taksirana ya Allah, ya Allah ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah, nas'aluka ya Allah husnal khatimah, nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma idza tawaffaytana ya Allah wa tawaffana muslimina mu'minin wahtim lana ya rabbana minka bi khairi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah